أيها الطلبة، نواصل درسنا في هذه الليلة وما زلنا في قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ألفه الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وتوقفنا في درسنا السابق في الباب السابع، وهي باب من الشرك أو ما جاء في الرقى والتمائم. تكلمنا عن حكم الرقية وكذلك استعمال التمائم، وأن الرقية منها شرعي ومنها منهي. طيب، قرأنا الحديث وندخل في المسائل. قال المؤلف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. Kita baca dari masail bab tentang hukum ruqyah dan tamimah. Yang pertama, tafsir ruqyah dan tafsir tamimah. Ma hiya ruqyah? Ma ma'na ruqyah? Apa itu ruqyah? Apa ruqyah? Ar-ruqyah itu hiya al-azaim. Dia adalah apa? Azaim. Kemudian at-tamaim wa jam'u tamimah. Apa itu tamimah? Apa itu tamimah? Kalau ruqyah tadi jampi-jampi, ya. Dia adalah apa? Jampi-jampi. Dan dia itu uzun, perlindungan, uzun malfudhah. Ya. Dia adalah perlindungan atau penangkal yang dilafazkan. Sedangkan tamimah uzatun mu'allaqah. Dia adalah penangkal yang digantung. Ya, yang digantung atau diletakkan juga bisa. Dan ruqyah ada yang syar'i yang boleh, dan ada yang tidak boleh. Ya. Yang syar'i kalau tidak mengandung apa? Kesyirikan. Nabi mengatakan la ba'sa fir ruqyah ma lam takun syirkan. Ruqyah itu tidak apa-apa asalkan bukan kesyirikan. Jadi lafaz yang dia ucapkan adalah lafaz yang wadih, yang jelas, maknanya bagus, dan dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Kemudian doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh juga meruqyah dengan bahasa sendiri, asalkan maknanya difahami dan itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia berdoa menggunakan bahasa daerahnya sendiri dan apa yang dia ucapkan itu jelas, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruqyah yang begitu tidak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Jadi selama tidak ada kesyirikan, maka tidak mengapa. Adapun tamimah, maka ini tidak boleh. Ya, menggantungkan sesuatu, dia bersandar kepada sesuatu itu, di mana apa yang dia gantung bukanlah sebab yang bisa menolak mudarat, mencegahnya atau mendatangkan manfaat. Maka tamimah yang seperti ini adalah syirik. Ya. Tidak boleh. Nah, kemudian as-saniyatu tafsirut tiwalah. Apa itu tiwalah?
Apa tiwalah? Hah? Kemarin, pekan lalu kita sudah jelaskan apa itu tiwalah. Tiwalah itu apa? Pelet. Apa? Pelet. Dan ini nau'un minas sihir. Dia jenis dari jenis sihir. Disebutkan dalam Al-Baqarah, wa yata'allamuna ma minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan dia dan mereka mempelajari sihir itu dari Harut dan Marut. Apa-apa yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Bisa juga sebaliknya. Kalau ini tiwalah, mendekatkan keduanya. Tadinya tidak disuka menjadi disuka. As-salisatu, yang ketiga, anna hadhihi salasa kulluha minasyirki min ghairi istisna'in. Bahwa 3 perkara ini, ruqyah, tamimah, dan juga tiwalah, itu termasuk kesyirikan tanpa pengecualian. Wa hadza bi'tibari kaunihi al-aktsar fil jahiliyah. Dan ini ditinjau dari sisi mayoritas ruqyah dan juga tamimah dan juga tiwalah di zaman jahiliyah. Kalaupun tadi ruqyah ada yang dibolehkan, yaitu setelah perkara tersebut diterangkan oleh Nabi, yang mana ruqyah yang benar dan mana ruqyah yang tidak benar. Jadi pada dasarnya ruqyah di zaman jahiliyah itu umumnya adalah apa? Kesyirikan. Tamimah juga. Kalau tamimahnya dari Al-Quran boleh tidak? Tamimah apa tamimah ini? Jimat. Ya, jimat, azaim, jimat. Boleh tidak tamimah atau jimat dari Al-Quran? Boleh atau tidak? Boleh tidak? Kamu mau pulang kampung ditanya sama masyarakatnya, ini saya ada jimatku, boleh tidak? Boleh tidak jimatnya dari Al-Quran? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh sekalipun itu Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran tidak diturunkan untuk dijadikan apa? Jimat. Yang kedua, perkara ini termasuk bid'ah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat. Yang ketiga, kalau Al-Quran dijadikan tamimah, maka berpeluang untuk dibawa ke tempat-tempat yang tidak layak. Karena itulah, sekalipun sebagian salaf memberi keringanan, namun yang benarnya bahwa tidak ada keringanan dalam bab ini. Sekalipun jimatnya dalam Al-Quran, itu tidak diperbolehkan. Ar-rabi'atu anna ar-ruqyata bil kalamil haqqi minal aini wal humati laysa min dhalik. Yang keempat, bahwa ruqyah dengan ucapan-ucapan yang benar untuk mengobati ain, sengatan hewan, tidak termasuk dari kesyirikan. Ini ruqyah yang mubah, yang boleh. Ya. Al-khamisatu anna at-tamimata idza kanat min al-Qur'ani faqad ikhtalafa al-ulama'u hal hiya min dzalika am la. Adapun jika tamimah itu dibuat dari Al-Qur'an, para ulama berselisih apakah itu termasuk dari larangan, artinya dia adalah kesyirikan ataukah bukan. Yang benarnya dia bukan apa? Bukan kesyirikan, ya, tetapi itu adalah bid'ah. Ya. Menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai tamimah. Ya. Nah, kemudian as-sadisah, yang keenam, anna ta'liqal autari 'ala ad-dawabi 'anil 'aini min dzalik. Bahwa mengalungkan senar ke hewan ternak, hewan peliharaan, supaya mencegah dari penyakit ain termasuk kesyirikan. As-sabi'atu al-wa'idu syadidu 'ala man ta'allaqa wataran. Ancaman yang keras bagi siapa saja yang menggantung senar
Ya, untuk apa? Mencegah dari penyakit ain. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Atau siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat kesyirikan. As-saminatu yang kedelapan, fadlu sawabi man qata'a tamimatan min insan. Keunggulan pahala bagi siapa saja yang memutus tamimah dari orang lain. Apa keutamanya? Seakan-akan dia telah memerdekakan budak. Jadi kalau ada tamimah, kita putuskan tamimah itu, maka itu pahalanya seperti memerdekakan budak. Sudah lewat hadisnya ya. As-sabi'atu yang ketujuh, kalamu Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf lianna muradahu ashabu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ucapan Ibrahim An-Nakhai. Ucapan siapa? Ibrahim An-Nakhai. Mada qala? Kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi Al-Quran. Mereka semuanya membenci tamimah, baik itu dari Al-Quran ataupun selain Al-Quran. Wa ma'na al-karahati 'inda as-sabiqin al-awwalin, 'inda salaf al-awwalina ma'nahu al-haram. Makna kalimat karaha di generasi salaf yang awal-awal itu artinya apa? Haram, bukan makruh tanzih atau makruh yang tidak haram, tapi dia adalah haram. Nah, nadkhul fi babin jadid wa huwa babus samin, bab yang ke-8. Babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwiha. Bab siapa yang bertabarruk, mencari berkah dari batu, dari pohon atau batu dan yang selain keduanya. Dan bab ini menjelaskan tentang hukum orang yang mencari berkah melalui batu dan melalui pohon dan batu atau selain keduanya. Dan kedua perkara ini termasuk kesyirikan. Wa qaulillahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa an abi waqidin al-laitsi qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha as-sunanu qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sanana man kana qablakum rawahu Tirmidzi. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil yang pertama di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Tidakkah kalian memperhatikan Al-Lata dan Uzza? Wa manat ats-tsalisata al-ukhra, ya, dan juga manat yang ketiga. Dan maksud dari ayat ini kaitannya dengan bab adalah di firman Allah Subhanahu wa taala, ma anzalallahu biha min sultan. Di ayat setelahnya di surat An-Najm ayat 23. Di situ ada firman Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan hujjah bahwasannya Lata dan Uzza itu bisa mendatangkan keberkahan.
Dan Lata ini adalah batu. Dia adalah apa? Batu. Batu yang berwarna putih. Batu ini kemudian menjadi simbol, menjadi prasasti di zaman itu. Awalnya adalah dulu ada seseorang yang semasa hidupnya dia selalu membuat makanan untuk orang yang datang ke Baitullah. Kemudian batunya itu yang dia gunakan untuk membuat adonan. Nah, bekas batu yang dia pakai ini kemudian dikenang, dijadikan prasasti dan diambil keberkahannya. Dibangunkan bangunan di atasnya. Ini apa? Al-Lata. Adapun Uzza itu adalah apa? Pohon besar. Ya. Dia adalah pohon besar, tinggi, yang kemudian pohon ini dianggap keramat oleh orang-orang di zaman itu. Disangka ada penunggunya. Karena itu ayat ini menjadi dalil akan syiriknya mengambil berkah dari pohon dan batu. Jadi tadi kalau Al-Lata itu adalah batu, Uzza ini adalah pohon. Pohon yang di zaman jahiliyah dianggap sebagai pohon yang keramat. Ada penunggunya. Makanya mereka mencari berkah di situ. Karena itu setiap agama dan keyakinan yang modelnya masih seperti ini, itu adalah warisan leluhur dari sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau ada agama yang kerjanya cari berkah ke batu, pohon, melarung ke laut, membuat persembahan ke gunung, ini adalah tradisi dari zaman jahiliyah. Jadi budaya itu bukan hanya ada sekarang. Ya tidak. Bukan hanya peninggalan nenek moyang negeri ini saja. Tapi dari zaman jahiliyah memang seperti itu. Mereka mencari keberkahan kemana? Batu-batu dan pohon-pohon. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk membatalkan keyakinan tersebut. Untuk membatalkan apa? Keyakinan tersebut dan menerangkan bahwa perbuatan kalian itu mencari berkah ke pohon dan batu itu adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena orang kalau cari berkah ke benda-benda ini, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa diambil berkahnya, maka hatinya mulai terikat dengan benda ini. Maka dia telah apa? Menaruh harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal benda itu bukan sebab. Di Ka'bah ada hajar, ada batu. Hajar apa namanya? Hajar apa? Yang di Ka'bah, apa hajar apa itu? Apa artinya hajar? Batu. Aswad, hajarun aswad, batu hitam. Yang dalam riwayat dikatakan dulunya itu abyad, putih. Tapi kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa manusia, anak turunannya Adam. Kok bisa? Kalau sudah bicara agama, akidah, kalau sudah ada dalilnya, jangan lagi tanya kok bisa. Ya, kita terima. Mungkin orang mengatakan tidak logis. Logis. Dari mana logisnya? Kok manusia yang berbuat dosa batunya yang jadi hitam? Allah berkehendak demikian. Dan itu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hajar aswad
Boleh mengambil berkahnya? Boleh bertabarruk dengan Hajar Aswad? Hah? Boleh tidak? Boleh tidak? Orang kalau pergi haji, salah satu bentuk manasik yang harus dia lakukan adalah apa? Mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Tapi apa kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia sudah tiba di rukun itu, di Hajar Aswad? Kata beliau, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur." Saya tahu kamu ini cuma batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula juga bisa menolak mudarat. Laula anni ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuk ma qabbaltuk. Andai saya tidak melihat manusia yang paling aku cintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menciummu, saya tidak cium. Karena kamu cuma batu saja. Tapi karena ketaatan dan mencontoh, meneladani Nabi di dalam melakukan manasik haji dan juga umrah, beliau menciumnya, kita cium juga. Disentuh ya kita sentuh juga. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul itu datangkan kepadamu, ambil. Dan apa-apa yang Rasul itu larang kamu, maka berhenti, tinggalkan. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah kalian dariku manasik haji kalian. Umrah juga begitu. Jadi ketika tawaf, tiba di Hajar Aswad, kalau sanggup dicium, dicium. Kalau cuma bisa disentuh, disentuh. Kalau tidak bisa, isyarat saja. Jadi Hajar Aswad saja tidak sampai pada tingkat seperti itu. Apalagi kalau hajar-hajar yang lain. Hah? Batu akik. Hah? Batu apa? Batu akik. Ada yang meyakini batu akiknya bisa menambah kekuatan? Banyak tuh? Ada. Wah, saya kalau pakai cincin batu akik ini, saya bisa kuat angkat 200 kilo beras. Cincin apa? Batu akik. Tapi ketika sholat subuh, tidak bisa diangkat selimutnya. Tidur saja. Jadi tidak boleh meyakini batu-batuan atau pohon-pohonan bahwa kedua benda ini bisa memberi manfaat dan mudarat, bisa diambil berkahnya. Tidak ada di muka bumi ini. Apa bahasanya orang Makassar? Saukang. Hah? Saukang ya? Saukang. Mana orang Makassar sini? Banyak kan orang Makassar toh? Tahu itu saukang? Nah, itu tempat membawa sesaji di pohon-pohon. Itu adalah kesyirikan. Mencari keberkahan. Padahal pohon itu bukan tempat mencari berkah. Atau batu-batuan. Pergi di kuburannya Mbah siapa? Nah, itu. Ada orang sudah mati, orang kuno, orang dulu, diambil batu kuburannya, dijadikan apa? Jimat atau pelaris. Padahal itu yang mati di bawah tanah itu dulu hidupnya miskin. Mau diambil batunya jadi pelaris. Ada juga ziarah kubur, pergi cium-cium nisan. Apa gunanya cium nisan itu? Itu batu. Itu cuma cor saja dibuat. Hah? Tukang yang bikin itu. Hah? Terbuat dari campuran semen dan pasir. Kamu juga bisa bikin. Kenapa pergi cium-cium itu nisan kuburan? Atau diusap-usap itu nisan apa? Kuburan. Itu tidak ada gunanya. Tidak perlu menjadikan itu sebagai ibadah untuk bertabarruk. Ya. Dan betapa manusia di zaman kita ini banyak yang tertipu. Ziarah kubur. Bayangkan kuburannya itu dibuat seperti pelaminan. Banyak sekali hiasannya, ya kan?
Ada manik-maniknya, ada kelambunya, ada banyak sekali aksesorisnya. Padahal itu kuburan. Itu lagi kalau asli. Banyak juga yang kuburan palsu. Jadi kalau lihat yang begitu, mereka adalah orang-orang yang jahil, bodoh, dibodoh-bodohin. Pergi ziarah kemana-mana. Orang ziarah itu tujuannya untuk apa? Mengingat kematian, mendoakan orang yang berada di pekuburan, bukan pergi minta. Kalau pergi minta di situ itu kebodohan. Mau ujian, ziarah kubur, minta lagi kepada penghuninya. Mau lamaran, ziarah kubur, minta restu kepada orang yang sudah mati. Itu apa minta restu kepada orang yang sudah mati? Mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi karena banyak manusia yang bodoh, tidak belajar agama, tidak belajar akidah yang benar, akhirnya banyak yang jatuh dalam kesyirikan. Nah, kemudian dalil yang kedua, hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Kata beliau, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Kemana? Hunain. Wa nahnu hudatsahu ahdin bi kufrin. Dan saat itu kami masih dekat zamannya dengan kekafiran. Artinya belum lama masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Dan orang musyrik mereka memiliki sidr, pohon. Yaqufuna 'indaha, mereka i'tikaf, berdiam di situ, di bawah pohon itu. Ingat ya, coba lihat lafaznya. Walil musyrikina. Mereka disebut orang apa? Orang musyrik. Apa yang dia kerjakan? Yaqufuna 'indaha. Mereka i'tikaf, berdiam di sekitar pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjatanya di pohon itu. Cari berkah, ya supaya senjatanya hebat, supaya senjatanya ada isinya, pedangnya ada kekuatan sakti mandraguna, bisa melawan petir, mengendalikan badai, api dan hujan. Seperti di film-film. Padahal itu semua adalah kebohongan dan kedustaan. Yuqalu laha dzatu anwat. Yang mereka sebut dengan dzatu anwat. Famarorna bisidratin. Maka kami juga berpapasan dengan pohon sidr. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkan kami juga dzatu anwat sebagaimana mereka juga memiliki apa? Dzatu anwat. Tempat menggantungkan apa? Senjatanya, pedang-pedangnya mereka. Coba lihat, sahabat ini baru masuk Islam, belum lama meninggalkan kekafiran. Dan mereka melihat orang musyrik bertabarruk cari berkah dengan i'tikaf di pohon. Berdiam di mana? Berdiam di pohon itu. Dan dia gantungkan apa? Senjata mereka dengan niatan untuk bertabarruk. Dan orang kalau sudah menggantungkan sesuatu di pohon dengan niatan supaya memberikan keberkahan, ini sudah ada bentuk-bentuk pengagungan terhadap pohon tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Allahu akbar. Ini menunjukkan kalau ada sesuatu yang membuat kita takjub, boleh apa? Bertakbir. Ada yang membuat kita kaget, heran,
membuat kita tidak setuju dengan sesuatu, maka kita katakan apa? Allahu Akbar. Kalau kita tidak setuju sesuatu itu, boleh kita katakan, kita mengucapkan takbir. Ada santri melanggar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan dipuji. Ada yang puji, Masya Allah, kok dipuji? Harusnya apa? Bertakbir boleh, Allahu Akbar. Kenapa kamu lakukan yang seperti ini? Kata Nabi, innahas sunanu qultum. Itu adalah jalannya orang terdahulu yang kalian ucapkan itu. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Banu Israil li Musa. Itu mirip dengan ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Di Al-Quran disebutkan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, sesembahan. Buatkan kami sesembahan seperti sesembahan mereka itu. Coba lihat, Nabi mengatakan apa? Ij'al lana kama qala Banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan. Buatkan kami ilah. Berarti menggantungkan tadi senjatanya, mencari berkah ke pohon dan juga batu-batu, itu bentuk daripada bentuk membuat ilah, tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini adalah kaum yang bodoh. Datang ke dukun, dia jual air yang sudah bercampur liurnya. Dia sudah baca-bacai komat kamit, dia tiup ke airnya, disuruh kamu minum. Ada batu kerikil, dia ambil di belakang rumahnya di pasir. Nah ini ambillah batu ini, dibungkus. Harganya mahal. Padahal batu itu bisa dia pungut di samping rumahnya juga. Dibodoh-bodohin kan? Makanya Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. Pergi cari orang pintar. Orang apa? Orang pintar. Kenapa itu dia disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Itu dukun, paranormal, dan yang selainnya orang bilang ada orang pintar. Iya, karena yang datang itu orang bodoh, makanya dia sebut orang pintar. Meramal sesuatu yang belum terjadi atau merasa mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Arraf dan kahin sama-sama dukun. Atau pawang hujan. Kasihan itu pegawai yang kerja di BMKG. Apa BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Mereka ini kerjanya hari-hari memantau kondisi cuaca dan pergerakan bumi. Kalau ada gempa atau cuaca, mereka hanya memperkirakan saja, perakiraan. Hanya dikira-kira saja, tidak apa? Tidak memastikan. Kemudian datang pawang hujan, dia bilang, saya bisa tahan itu hujan. Modal apa? Modal mangkok. Dengan apanya itu? Dengan tuasnya itu ya. Putar-putar di mangkok. Dibayar ratusan juta. Supaya acaranya tidak diselingi oleh hujan. Mau balapan, panggil pawang hujan. Mau upacara, panggil lagi apa?
pawang hujan. Hujan juga. Kasihan itu yang berdiri di situ, ada gelarnya profesor, doktor, PhD. Kalah sama pawang hujan yang tidak tamat SD. Tidak sekolah. Jadi yang bodoh siapa ini? Yang profesor jadi bodoh semua kalau di hadapan dukun. Tidak percaya. Itu sebagian ada caleg-caleg itu begitu. Caleg itu ketika dipasang di balihonya, doktor S3. Tapi ketika mau pemilihan, dia pergi ke dukun. Pakai kekuatan dukun. Sayang sekali. Gelar sekolah tinggi-tinggi kalah sama siapa? Kalah sama dukun yang tidak sekolah. Ya bodoh. Makanya benar ini kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. Kenapa percaya dengan pohon-pohon, batu-batu itu? Kemudian kata Nabi, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran shibrin, sejengkal sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta sehasta. Hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Bahkan kalau mereka masuk ke sarang dhab, kalian juga ikut masuk itu ke sarang dhab. Dhab sejenis biawak, tapi bukan biawak. Pernah lihat? Saya juga belum pernah lihat. Kecuali kalau hanya gambarnya saja, buka di Google. Dhab. Mirip biawak tapi bukan biawak. Kalau biawak itu haram karena dia pemakan bangkai dan dia hewan bertaring. Kalau dhab itu dia makannya rumput-rumputan dan dia halal. Kalau dhab apa? Halal. Kalau biawak haram, tidak boleh dimakan biawak. Jadi Nabi sebutkan di sini, kalian nanti akan mengikuti jejak orang sebelum kalian lagi. Yaitu apa? Menggantungkan tadi senjata-senjatanya atau mengambil berkah dari bebatuan dan pohon-pohon. Masih ada yang mengagungkan batu? Masih, hari ini masih banyak. Dibikinkan acara peringatan batu. Banyak sekali batu, apalagi di kampungku. Di kampungku itu ada batu menangis. Iya. Ada batu macam-macam batu. Orang yakini itu bisa mendatangkan manfaat. Diperingati padahal cuma batu. Batu saja. Nah, itu keyakinan yang seharusnya sudah tidak perlu lagi dihidupkan karena itu adalah kesyirikan. Nah, kita baca masail. Fihi masail. Ya, di sini ada poin-poin. Al-ula, yang pertama, tafsirun najm. Tafsiru ayatin najm. Tafsir dari ayat surat An-Najm. Yaitu apa tadi? Al-Lata wal Uzza. Apa itu Lata? Batu. Kalau Uzza, pohon. Dan pohon ini akhirnya ditebang oleh sahabat. Sahabat datang, dia pergi tebang itu pohon. Orang di negeri kita ini, kalau ada habis orang yang tebang pohon, kalau itu orang habis tebang pohon, malamnya apa? Malamnya apa? Menggigil. Katanya apa? Kesambet. Kesambet mas ya? Ya.
Kesambat itu jinnya itu pohon katanya. Itu karena dia punya keyakinan yang tidak benar. Akhirnya tersugesti, katanya dikenal itu kesambat itu jin, padahal tidak. Takut tebang pohon, nanti ada penunggunya. Padahal selama ini dia bertetangga dengan pohon itu, dia yang tunggui. Dia penunggunya. Itulah tadi innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil. As-saniyatu, yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Memahami bentuk yang mereka minta itu. Apa yang mereka minta tadi? Minta apa? Minta zatu anwat. Tempat menggantungkan pedangnya atau senjatanya. Dan itu termasuk apa? Kesyirikan. As-salisatu, yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu. Bahwa mereka tidak melakukannya. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena Nabi menerangkan itu seperti perbuatannya kaumnya Nabi Musa yang minta dibuatkan Tuhan sesembahan. Jadi itu adalah kesyirikan. Sudah mempertuhankan batu dan pohon. Jual bambu petuk. Alasan dijual karena butuh uang. Salah satu kegunaannya melariskan dagangan. Kenapa kamu tidak pakai sendiri saja supaya kaya? Ngapain dijual? Yang beli juga bodoh. Ar-rabi'atu, yang keempat, kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalika bidzannihim annahu yuhibbuhu. Mereka bermaksud untuk taqarrub kepada Allah dengan cara membuat zatu anwat. Dan mereka sangka itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Makanya orang musyrik itu mengikuti apa? Persangkaan saja. Iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Dan persangkaan mereka itu tidaklah menambah kebenaran sedikit pun. Semua hanya disangka kan? Mereka hanya menyangka-nyangka saja itu, menerka-nerka saja. Oh, kalau kamu lewat di jalan itu, hati-hati itu, ada biasaan itu di situ. Apa? Macam-macam. Ada juga yang melewati teluk. Tahu teluk? Atau tanjung? Tahu tanjung? Apa itu tanjung? Belajar geografi tidak? Kayaknya kita harus kembali ke kurikulum lama ini. Anak-anak sekarang tidak tahu apa itu teluk, apa itu tanjung, apa itu selat. Dulu kita itu pelajaran SD itu belajar begituan. Jadi wawasannya apa? Luas. Kalau anak sekarang tahunya TikTok, goyang-goyang. Goyang itik, goyang bebek. Goyang-goyang pengantar ke neraka. Jadi biasa orang lama, kalau dia lewati sebuah tanjung itu pulau yang menjurus keluar, menjurus ke samudra, namanya tanjung. Kalau dia lewati tanjung itu, maka mereka melempar sesajen. Lempar makanan, telur, apa dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak celaka di situ. Kebodohan itu. Padahal di situ orang lewat-lewat, perahu, nelayan, tidak ada apa-apa. Mancing juga di situ. Penunggunya laut. Apa penunggunya laut? Ikan itu penunggunya laut. Penghuninya cuma ikan saja. Dia takut sama ikan. Atau lewat di tempat-tempat yang dianggap keramat dan angker. Katanya sering terjadi musibah di situ. Kalau lewat permisi mbah, mau lewat dulu.
Aku permisi sama siapa? Takut pohon. Atau kalau lewat dia klakson. Ada toh? Nah, ada yang meyakini begitu, dia klakson. Dulu pernah terjadi di jalan kita ini. Itu yang di depan ya. Waktu masih pohon-pohonnya besar-besar menjurus ke pabrik sana karena di situ gelap. Jarang yang pelan-pelan lewat situ, pasti balap. Kenapa? Gelap. Dia takut ya. Kalau sudah lewat di situ depan jalan itu, dia takut. Ya dulu 15 tahun yang lalu. Sudah lahir? Banyak yang belum lahir. Tapi sekarang alhamdulillah. Dulu kalau keluar, dulu pada Isya, santri jangankan mau kabur dari pondok, pergi kencing saja minta diantar. Ami-ami, Ustaz, antar kak dulu pergi ke WC. Dia takut karena pondok masih semak-semak, pohon-pohon besar. Kalau sekarang, bukan lagi minta diantar. Tiba-tiba menelpon orang tuanya, "Iya Ustaz, kenapa anakku ada di rumah ini?" Wah, berarti si fulan berhasil kabur lagi. Ya, jangan begitu ya, jangan. Baik. Ya, kemudian annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Jikalau para sahabat saja jahil terhadap hal tersebut, maka selain sahabat pasti lebih jahil lagi. Karena mereka yang bersama Nabi saja tidak tahu kalau itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, baik, azan dulu, azan.